Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi adik-adik kelas 6. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, berjumpa lagi dengan Pak Habib dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, marilah kita mulai dulu pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik kelas 6 yang soleh dan solehah dan yang saya banggakan, setelah minggu lalu kita membahas tentang makna hari kiamat. Kita hari ini akan membahas tentang macam-macam hari kiamat. Ya. Ketika bumi telah berhenti berputar, maka seluruh yang ada di bumi ini akan hancur. Dan kehancuran itu disebut kiamat. Namun, apakah kiamat-kiamat itu sudah terjadi? Jika kita membaginya menjadi dua, kiamat besar dan kiamat kecil, maka kiamat kecil sudah terjadi berkali-kali. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah bencana-bencana yang sering terjadi di dunia. Bencana alam, kecelakaan, dan musibah-musibah yang terjadi itu adalah bentuk dari kiamat kecil. Kiamat kecil ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja di muka bumi ini. Bisa karena akibat dari ulah manusia itu sendiri, dan juga sebagai peringatan dari Tuhan untuk manusia agar senantiasa mencintai alam semesta. Manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi harus menjaga dan merawat bumi. Namun apabila tidak bisa merawat bumi, maka yang terjadi adalah kiamat-kiamat kecil, yakni kerusakan-kerusakan alam sebelum sampai terjadi kerusakan besar, yakni kiamat besar atau kiamat kubro. Terjadinya banjir adalah akibat ulah manusia yang menggunduli hutan. Jadinya kecelakaan adalah akibat dari kelalaian manusia. Terjadinya polusi udara adalah akibat manusia yang membuang limbah sembarangan dan lain sebagainya. Maka jika terjadi kiamat kecil ini terus terjadi, maka itu adalah salah satu tanda kiamat besar akan terjadi. Nah, kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yang hancurnya seluruh alam semesta. Kalau kiamat kecil hanya gempa bumi atau tsunami atau gunung meletus atau yang lain, tapi ketika
Allah dan dibawa di surga. Nanti di akhir zaman Nabi Isa diturunkan kembali untuk melawan Dajjal. Setelah kemenangan Nabi Isa melawan Dajjal, maka kemudian terbitlah matahari dari barat. Lalu setelah sampai setengah kembali lagi pada sebelah akhir dunia dan hancurnya seluruh dunia. Dan ketika itu terjadi, maka malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala atau trompet di hari kiamat, meniupkan trompetnya yang pertama kali. Ketika terdengar suara itu, maka hancurlah seluruh dunia. Kejadian kiamat ini digambarkan dalam surah Al-Zalzal. Setelah malaikat Israel meniup trompet tanda hari kiamat, maka semuanya makhluk mati. Setelah 40 tahun kemudian, malaikat Israfil yang pertama kali dibangkitkan untuk meniup trompet kedua. Dan trompet kedua ini kemudian semua yang tadinya mati dibangkitkan. Manusia dibangkitkan, namanya Yaumul Ba'ats. Baiklah, untuk membahas hari-hari, nama-nama hari setelah hari kiamat, nanti ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, hari penghitungan amal dan seterusnya. Kita akan membahasnya di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hilang kata. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.